Jadi kayak kita tuh sepanjang film dibawa bolak-balik gonta-ganti perspektif gitu. Hai, perkenalkan aku Ersya Aurelia. Di film Dosen Gaib Sudah Malam Atau Sudah Tahu, aku berperan sebagai Amelia. Kalau Amelia itu karakternya dia mahasiswa yang cukup cerdas, terus dia juga teladan banget, suka bantuin orang tuanya kerja juga, terus dia rajin. Jadi dia tuh di kampus itu sebagai asisten dosen, meskipun dosennya killer ya, tapi dia tetap rajin gitu, maksudnya kayak aktif di kampus gitu. Di antara teman-teman yang lain dia yang paling smart lah. Oke, awalnya kan emang ditawarin untuk join sama Dosen Gaib. Dan di situ aku baca kan sinopsisnya, oh ternyata ini tuh diangkat dari thread yang viral di X, Twitter pada saat itu mungkin ya. Karena kan ini viralnya tahun 2016. Dan kebetulan aku juga udah tahu cerita ini sebelumnya dan udah pernah lihat gambarnya juga yang ada gambar dosen yang tinggi besar di tengah kelasnya gitu kan. Iya, kan serem banget ya. Terus aku mikir kayak, oh iya seru juga ya kalau dijadiin film akan gimana ya. Terus aku juga ngeliat karakter-karakternya seru banget. Masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan awalnya sebenarnya aku casting bukan buat peran Amelia, tapi justru buat peran Maya yang diperanin Anet. Dan di trailer kan udah ketahuan tuh dia jatuh dari atas gedung. Nah itu aku tadinya jadi dia. Terus memang dari awal aku baca tuh kenapa aku tertarik karena aku ngerasa ceritanya tuh tensionnya tinggi banget. Jadi kayak klimaksnya juga asik gitu dan building up ke klimaksnya juga perjalanannya seru banget gitu. Makanya aku akhirnya, aduh seru banget nih kalau aku bisa masuk ke dalam film ini dan join sama teman-teman. Terus Pak Guntur juga, Pak Diraj juga, ini pertama kali kan aku kerja sama mereka. Proses produksi yang pasti kita banyak syuting di kampus ya. Kayak mungkin bisa dibilang kayak 70-80% kita di kampus semua dan syutingnya di 2 kampus yang berbeda di Jakarta. Uniknya sih di situ sih aku ngerasanya kayak oh beda banget ya experience-nya. Yang tadinya aku syuting horor tuh kayak di rumah yang memang tua, yang emang agak-agak di pinggir kota, maksudnya agak ke desa. Dan kali ini tuh beneran syutingnya di kota gitu, yang kayak horor tapi suasana dan latarnya di kota gitu. Dan menariknya karena sosok hantunya itu bukan perempuan gitu. Karena kan di sini kan Pak dosen yang diperanin oleh Om Egy Fadli, dia dosen yang laki-laki gitu dan jadi sosok yang ditakutkannya gitu. Jadi itu sih mungkin challenge-nya kayak gimana caranya untuk bikin penonton tetap takut meskipun sosoknya ini bukan sosok perempuan gitu. Iya, tipikalnya kan gitu kan, biasa perempuan gitu, rambut panjang apa gitu, baju putih. Kalau ini kan bener-bener ya udah dosen aja gitu. Nah kalau di thread yang viral, kan teman-teman pasti udah pernah baca nih, mungkin kebanyakan dari teman-teman pernah baca. Jadi ceritanya tuh ada mahasiswa di sebuah kelas, terus dosen yang lagi ngajar, tiba-tiba mereka dapat broadcast-an kalau dosen ini meninggal. Terus kan mereka bingung kan, kayak ini yang di depan siapa dong yang ngajar kalau dosen yang udah meninggal. Jadi emang diangkatnya dari situ dan awal storyline-nya berjalan karena itu gitu. Oke, meskipun aku bukan penulisnya ya. Cuma mungkin aku dari perspektif pemeran, aku ngerasanya sih yang dilakukan oleh penulis dan sutradara kita ya mereka mengulik lebih dalam karakter-karakter ini masing-masing tuh apa sih backstory-nya, kayak dosennya juga punya backstory, mahasiswanya masing-masing juga punya backstory dan trauma masing-masing gitu.
Dan ini tuh aku ngerasa film yang mencakup berbagai macam point of view. Jadi kadang kita bisa lihat dari sisi aku, dari sisi karakter aku, kadang kita bisa lihat dari sisi dosennya, kadang bisa lihat dari teman-teman yang lainnya. Jadi kayak kita tuh sepanjang film dibawa bolak-balik gonta-ganti perspektif gitu. Kayak ternyata kita nih bisa memandang satu orang nih ya, kayak beda-beda orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda juga gitu. 4. Jadi 4 sama 1 dosennya. Karena kan memang yang ceritanya tidak lulus 4 orang ini. Jadi mereka tuh, iya, jadi harus ngambil semester pendek. Dan itu kelasnya sebenarnya nggak malam, cuman karena tiba-tiba dosennya aja yang kayak, tahu sendiri kan dosen killer kayak, udah deh kelas malam gitu. Sesuai tuntutan dia aja gitu kan. Aku sih ngerasanya dia kayak horor campur thriller, campur gore, ada gore-gorenya gitu. Mungkin itu juga menambahkan actionnya dikit ya. Karena ini juga pertama kali sih aku main film yang ada actionnya gitu. Yang dimana aku juga di sling-sling, teman-teman yang lain juga banyak dapat sling gitu. Takutnya spoiler ya, tapi nggak sih ada di trailer, aku tuh kelempar gitu. Tahu nggak? Itu aku guys. Meskipun kalian mungkin nggak lihat. Karena cepet banget kan, kayak sat. Prosesnya panjang. Kita untuk adegan itu aja kayak ada kali 2-3 hari mungkin ya ngerjain itu. Iya, padahal cuma set, udah gitu kan. Nah, karena aku belum nonton film fullnya, aku kayaknya belum bisa ngomong ya kayak adegan favorit meskipun bukan punya aku. Tapi mungkin yang aku kerjain sendiri, aku rasa highlight tuh di adegan yang viral. Maksudnya yang diangkat dari cerita viralnya kan ada tuh adegan dimana kita di kelas dan kita baru, iya kita ngelihat dia dan kita baru dapat broadcastan bahwa dia meninggal, itu aku suka. Terus menuju ke ending sih. Ending tuh karena klimaks, aku suka banget soalnya kayak building up tensionnya tuh ini banget, kayak seru banget gitu. Kenapa one of a kind? Karena mungkin ini juga ngambil perspektif mahasiswa ya. Jadi kayak mungkin orang-orang yang sempet ke kampus dan ngerasain hal-hal mistis dan gaib mungkin juga bisa relate gitu sama film ini kayak, wih gue pernah nih. Karena aku juga denger banyak dari temen aku tuh mereka maksudnya kuliah dan sempet ngalamin hal-hal mistis di kampusnya gitu. Entah itu dosennya tiba-tiba ada kayak cloningannya yang lewat. Atau temennya bahkan yang kayak tiba-tiba ngeliat temennya lagi. Kayak gitu-gitu kan banyak banget. Jadi menurut aku sih ini bakal seru buat ditonton dan yang pasti ini akan jadi roller coaster ya. Untuk ditonton tuh kayak bakal naik turun banget. Kita dibawa emotionally kayak naik turun. Terus juga dari yang tadi aku bilang kayak berbagai macam perspektif bahwa satu orang bisa ngelihat berbeda dengan orang-orang yang lainnya gitu. Terus selain itu mungkin iya sih kayak nostalgic masa-masa kampus dimana kayak oh kita teman satu geng nih terus kita nggak lulus bareng gitu, terus kayak gimana caranya kita bisa lulus, terus kayak oke, we're all in this together gitu loh. Sebenarnya nggak ada alasan gimana-gimana sih, cuma karena memang kebetulan tawaran yang masuk memang tawaran film dan ya puji Tuhan aku dipercaya gitu ya sama teman-teman di perfilman gitu, makanya aku menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin aja sih. Jadi kayak oke ya kita coba untuk merambah ke format lain lah, kan biasanya di sinetron ya udah tahu gitu. Jadi kayak dari setahun ke belakang ini aku jadi explore aja sih di film gitu dengan karakternya juga, dan kebetulan dapetnya horor lagi juga kan, jadi aku juga ngerasa oh challenge baru nih untuk meranin gimana caranya untuk gue bedain karakter yang ini sama karakter yang sebelumnya gitu. Aku senang banget sih bisa dapat kesempatan kerja sama Pak Guntur dan juga Pak Diraj. Pak Guntur tuh sangat-sangat perfeksionis ya orangnya, dan kayak dia tahu apa yang dia mau gitu. Jadi untuk tiap-tiap karakter memang dia sendiri yang ngebentuk kayak
harus lebih gimana, dan aku juga ngerasa sangat di-guide sama Pak Guntur selama proses syuting gitu ya, untuk even adegan-adegan horor juga. Aku jadi banyak sharing juga kan sama dia, kayak kira-kira gimana maunya Pak, kayak gini oke nggak aku meraninnya, ada kekurangan atau enggak. Jadi kayak balik lagi, tiap-tiap director itu kan punya preferensinya masing-masing ya, kayak even dari gaya acting, even dari kayak karakteristik yang dia mau yang agak lebih over atau mau yang under gitu kan secara acting wise. Jadi kayak sama Pak Guntur belajar lagi kayak maunya segini gitu takarannya. Jadi di situ aku banyak belajar juga dari beliau, dan karena beliau juga udah banyak banget experience-nya gitu ya, jadi kayak banyak tukar cerita juga tentang persyutingan dan perfilman dia gitu. Baru kali ini kan aku dapat adegan action yang cukup berat sih menurut aku ya. Meskipun kayaknya teman-teman yang lain lebih banyak yang berat-berat, kayak Maya itu harus diseling dari lantai 4, bayangin. Kalau aku tuh yang kayak masih ya udah lah ya, kayak selingnya tuh masih lantai 1 gitu. Cuman aku ngerasa kayak karena banyak adegan action dan aku banyak jatuh-jatuh tuh aku sempat banyak luka-luka. Terus kayak tangan aku sempat biru-biru juga. Terus ada satu adegan nanti kalau kalian nonton di filmnya itu dimana menuju ke ending itu ada satu adegan dimana aku kesakitan dan memang kesakitan beneran. Dan kayak di situ aku ngerasa kayak ya maksudnya itu bisa jadi hal yang emphasize si scene-nya juga gitu. Cuma memang ya lebih baik jangan ya. Cuman seru aja gitu, aku kayak dapat experience baru dan kayak ternyata bisa sampai gini ya syuting tuh. Ya kadang ada aja gitu ya kayak luka di mana kita nggak bisa kontrol juga kadang gitu. Cuman seru, dan aku juga senang banget bisa kerja bareng teman-teman. Ada Anet, ada Ryan, ada Andy, ada Omegi, dan mereka semua tuh benar-benar profesional dan juga memberikan vibes yang positif gitu di lokasi. Jadi aku happy banget sih. Aku udah ada, kebetulan udah ada, dan kebetulan film lagi juga. Di bulan-bulan ini akan syuting. Ini masih proses persiapan sih saat-saat ini gitu. Selebihnya aku belum bisa spill. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk saksikan film Dosen Gaib Sudah Malam atau Sudah Tahu di bioskop mulai tanggal 15 Agustus 2024.